Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisomiati Ramadan, NIM 2018-53016, kelas P. Di sini saya akan mempresentasikan audit kinerja berbasis elektronik atau e-audit. Di sini ada kebijakan e-audit. Dasar hukumnya itu ada dari UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang kedua ada Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003. E-government. E-government ini merupakan sesuatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Ini adalah misi. Ada 2 butir, melakukan penguatan sistem pengawasan e-audit yang efektif dan terintegrasi. Yang kedua, ada administrasi pengawasan yang cepat, tepat, akurat, berbasis teknologi informasi. Dalam kinerja audit manual ada kelemahannya. Di sini ada 3 kelemahan. Yang pertama ada satker dengan jumlah auditor 233 orang, sehingga belum terjangkau audit secara maksimal. Penerapan bobot nilai kegiatan ditinjau dari 4 perspektif BSC atau Balance Scorecard ketika FGP berbeda dari setiap auditor, sehingga masih cenderung subjektif. Hasil audit kinerja tidak dapat diketahui secara tepat karena masih menggunakan audit secara manual. Di sini, apakah ada yang tahu mengenai e-audit? Mari kita bahas mengenai e-audit. E-audit adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan serta melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Proses pengumpulan bukti atau dokumen serta evaluasi buktinya dilakukan dengan bantuan komputer. Ada bukti yang dikumpulkan untuk dievaluasi sudah berbentuk file data atau berbasis data elektronik. Ini adalah kerangka pembangunan e-audit. Yang pertama adalah studi kelayakan. Setelah itu perencanaan pembangunan. Setelah perencanaan pembangunan ada penyusunan regulasi dan infrastruktur. Yang terakhir ada sosialisasi e-audit. Ini adalah solusi penerapan EMPA dalam pelaksanaan e-audit. Ada penanggung jawab. Di sini ada sekjen. Ada penganggaran honor sebagai tugasnya untuk mengusulkan penganggaran ke SPM. Ada tugas dan fungsi, mengusulkan operator EMPA menjadi jabatan fungsional tertentu. Yang keempat ada infrastruktur jaringan dan hardware. Yang kelima ada penambahan menu dalam EMPA. Ini adalah tujuan implementasi e-audit. Dapat memperoleh informasi kinerja satker secara cepat dan akurat. Meminimalisir efisiensi anggaran audit.
akurasi data dan objektivitas kinerja lebih terjamin karena sudah elektronik ya, jadi objektivitasnya itu lebih terjamin dan datanya juga lebih lengkap. Terakhir ada penambahan jangkauan audit. Stakeholder EMPA sebagai data warehouse audit. Ada Itjen, ada Setjen, ada Statker, dan ada BPA. Ini adalah fungsi dari masing-masing stakeholder sebagai data warehouse audit. Bisa dilihat seperti ini. Ini adalah alur audit. Jadi dari dokumen diunggah ke EMPA. Ini sistemnya namanya EMPA Simwas. Setelah itu diunduh oleh Itjen. Setelah itu dianalisa oleh auditor. Setelah dianalisa akan masuk ke Simwas desktop dan Simwas mengirimkan laporan berbasis online atau web. Bagian relationship audit bisa dilihat seperti ini alurnya. Bagian relationship data source audit. Ada BKD elektronik, SAS, EMIS, EMPA, ada Cyber, dan ada SPSE. Ini adalah dokumen audit kinerja berbasis elektronik. Sini ada nama kegiatannya, ini contohnya. Ini ada dokumen yang diupload dan keterangannya bisa dilihat seperti ini. Yang ketiga ada Simwas. Ini adalah contoh aplikasi yang diaudit. Ini linknya Simwas Kemenak Go ID. Ini tampilan awal dari loginnya. Ini aplikasi online pengolahan data penguasaan oleh ketua tim, pengolahan data KPI oleh admin. Dan aplikasi desktopnya itu pengolahan data audit oleh ketua tim dan pengolahan data audit oleh anggota tim. Ini masuk di form kedua. Audit tim melakukan upload dokumen ADK. Auditor mengunduh dokumen ADK. Auditi sebagai bahan des audit. Auditi adalah orang yang melakukan audit. Setelah itu akan diaudit lagi oleh auditor. Ini auditi melakukan pengecekan saldo temuan dan melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi auditor. Dan yang kedua, auditor atau pejabat Itjen melakukan verifikasi tindak lanjut hasil pengawasan oleh auditi. Yang keempat ada digitalisasi dokumen. Ini adalah prosesnya dari data mentah, setelah itu dilakukan proses digitalisasi, dan akhirnya data menjadi data digital.
Proses perubahan dari dokumen tercetak menjadi dokumen elektronik. Itu adalah pengertian dari proses digitalisasi dokumen. Ini adalah teknik digitalisasi dokumen. Ada dokumen capture dan ada dokumen manajemen. Ini proses digitalisasi dokumen. Dari dokumen biasa yang biasanya tercetak, setelah itu dilakukan proses scanning, setelah itu dimasukkan ke sebuah folder, setelah itu dilakukan proses digitalisasi, bisa dimasukkan menjadi DVD dan dapat dilihat kapan saja dan di mana saja. Kebutuhan digitalisasi dokumen. Ada komputer, yang dibutuhkan komputer, scanner, dan driver. Adobe Acrobat, ini softwarenya untuk mengkonversi file ya ke dalam PDF. Ada software dan ada aplikasi seperti Microsoft Word dan lain-lain untuk mengkonversi data secara langsung. Mengapa data untuk digitalisasi harus PDF? Ini dikarenakan untuk mempertahankan tampilan dan bentuk sesuai dengan dokumen asli. Memiliki kemampuan temu kembali secara full text, memiliki fasilitas untuk security, software untuk membaca free atau gratis. Standarnya sudah de facto. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.